Mungkin kita lebih banyak gontok-gontokannya waktu latihan kan, lagi membuat si lagunya berbentuk gitu. Nah itu proses itu yang biasanya Panjang ya? ya panjang dan banyak debatnya gitu. Satu kata untuk band Mocha dari masing-masing member. Family. Optimis. Home kali ya. Fun. Kalau misalnya dipretelin sebenarnya saya main gitar yang biasa aja gitu. Masih jagoan saya sebenarnya. Iya. Semangat Besti. Tarik lagi. Tarik lagi. Konnichiwa minasan, ogenki desu ka? Senang banget bisa ketemu lagi di Hero Talk, program seru persembahan dari Suntree Brands bareng aku Hiroaki Kato dan Arina Epifania. Iya Hari ini kita punya episode yang spesial banget. Tapi sebelumnya, kalian udah tahu belum sih tentang Suntree Brands? Udah lebih dari 180 tahun dipercaya jadi suplemen kesehatan andalan di berbagai negara. Dari dulu sampai sekarang mereka tetap konsisten menghadirkan suplemen dengan kualitas terbaik untuk mendukung kesehatan masyarakat termasuk kita berdua. Dan kabar baiknya sekarang produk Suntree Brands juga sudah bisa kalian temukan di Indonesia lewat PT Suntree Beverage and Food Indonesia. Aku sendiri minum produk Brands setiap hari dan juga tentu saja Arina juga. Dan rasanya lebih semangat dan tubuh tetap fit sepanjang hari. Kalau kamu belum pernah coba, sekarang saatnya tepat untuk mulai. Brands sendiri bisa langsung dibeli di official store-nya Brands di marketplace, supermarket, atau apotek-apotek terdekat kalian. Nah, buat yang baru pertama kali nonton, aku kasih bocoran sedikit ya. Hero Talk ini adalah acara bincang-bincang inspiratif bersama para tokoh hebat di bidangnya. Dan pastinya dengan segmen spesial kita, Gacha Talk. Ingin tahu keseruan Gacha Talk kita apa? Jangan kemana-mana dan tonton sampai video akhir ya. Oke, hari ini kita kedatangan salah satu band legendaris dari kota Bandung yang sudah 25 tahun berkarya di dunia musik Indonesia dan juga kancah internasional. Jadi musik mereka ini membawa nuansa nostalgia, cinta dan juga semangat yang selalu bikin hati kita hangat. Siapa lagi kalau bukan? Mari kita sambut bersama Mocha! Mocha! I remember the way you glanced at me as I remember. Yeay! 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 Lama tidak berjumpa ya. Alis kami nggak ikut nih sekarang. Ini kayaknya sih kali pertama yang Mocha sendiri yang memperkenalkan Mocha. Iya kan sih? Iya, benar. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena Arina sebelumnya jarang jadi host acara ya. Iya. Dan akhirnya kamu undang Mocha. Terima kasih Mocha. Sama-sama. Udah ini kan juga Arina. Main ke rumahnya mereka ya. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Sibuk sama Arina juga. Oh iya. Benar. Iya, sering dengar sih. Jadi kalian itu baru launching EP baru ya, Live in Bloom. Ada Menua Bersama, Iya. Just Say Yes, Be My Be. Hafal banget. Hafal dong sebagai host. Nanya tentang ini Live in Bloom. Silakan nanya. Jadi dari 3 lagu itu aneh sih. Ini aneh sih. aneh. Inception gitu ya. Gimana sudah rilis 3 lagu itu akhir-akhir ini? Lagi promo ya? Lagi promo, ya kemarin tap in sama beberapa brand ya. Terus ikut jalan-jalan ke rumah Atsiri, terus ada ya pokoknya lagi jalan-jalan lah ya sekarang. Oh iya ya, sering luar kota ya? Kemarin terakhir kita ke Jogja, ada perform di sana, Indra main drum pakai kardus. Oh iya. Pokoknya bikin sesuatu yang seru, biar pendengar Mocha seneng nonton Mocha. Benar. Respon dari teman-teman fans Mocha gimana? Mungkin bisa tanya Arina, gimana responnya Arina? Alhamdulillah oke. Kita tanya vokalis kita ya. Dia paling depan soalnya. Iya. Gimana sebagai vokalis respon dari teman-temannya setelah rilis EP Live in Bloom itu?
Ya sejauh ini sih sangat positif, banyak yang suka. Tapi kenapa jadi saya yang jawab? Mau ngomongin saya Rai. Para personil Moka, kalau saya yang jawab lagi gimana tuh? Jadi gak apa-apa ya. Jadi hari ini tuh kamu sebagai Moka dan Ya, juga sebagai double job. nanti. Double job. Jadi double job ya. Baca Two sendiri, face. jawab Double sendiri. agent, double agent. Double agent. Atau flip coin. Tak, jadi host atau jadi fans gitu. Oh iya benar. Kebetulan ada koin juga dia pegang soalnya. Oke, terima kasih tadi. Udah depan-depannya aku nanya-nanya tentang Moka dan life story-nya Moka. Tapi pakai gacha. Jadi selanjutnya aku punya segmen seru yang selalu jadi favorit Hero Talk. Ini adalah aku mau ajak teman-teman dari Moka untuk main bareng Gacha Talk. Onegaishimasu. Welcome to Gacha Talk. Semangat Gacha Talk ini. Segmen Gacha Talk ini adalah segmen yang dimana guest star akan ambil bola gacha satu persatu dan isinya bukan kapsul toy, tapi ada pertanyaan random yang bisa aja kocak, deep, atau bahkan memancing kenangan lama. Yuk, langsung aja kita mulai main gacha. Koinnya ada di Arina. Siapa dulu? Rico dulu. Rico dulu. Oke, Rico dulu. Masukin ke sini. Masukin koin, terus Ya. puterin. Masukin dulu. Masukin. Terus baru putar. Ya, Lagi. keluarnya. Hai, oke. Nah. Kasih hero. Silakan. Hai. Pertanyaan pertama. Cisa. Kasih ke Indra. Kasih ke Indra. Oh, gila. Gila sih itu. Baca kecil. Itu bukan tulisan itu. Oke, Bisa dong. pertanyaannya adalah siapa paling cerewet kalau udah urusan mixing atau arrangement? Ya. Siapa yang paling cerewet kalau udah urusan mixing atau arrangement? Soal recording, soal proses rekaman dan proses bikin lagu. Saya sih. Ya, Rico ya. Arina, pertama Rico, Arina, Arina. Indra, baru saya. Oh, paling Paling belakang kayak gitu. aja. Oh, oke belakang. Iya. Rico kenapa paling ribet? Paling cerewet? Apa ya? Kayaknya udah bawaan kayaknya. Bawaan dari lahir. Saya emang seneng repot sih kayak. Memang dari awal Moka keluar memang Rico. Selalu Emang ya? dari nol sampai beres tuh Rico. Tapi kalau urusan vokal, Udah. Arina udah. Udah. Jadi kalau misalnya Rico bisa kalah cerewetnya langsung. kalau kita vokal ya. kalau kita rekaman nih ya, biasanya kan bikin guide dulu, terus drum, bass, gitar, waktu vokal semua pada keluar. Udah itu urusan. Udah tuh. Arina dan sound engineer. Iya, Keringetan sound engineer. Biasanya jadi sering komunikasi sama mereka berempat. Mereka bertiga maksudnya dari Arina untuk kasih pendapat untuk mixing dan mastering. Kalau saya cenderung lebih menyerahkan aja sih ke pos masing-masing gitu. Ya, mungkin kita lebih banyak gontok-gontokannya waktu latihan kan, lagi membuat si lagunya berbentuk gitu. Nah itu proses itu yang biasanya Panjang ya. ya panjang dan banyak debatnya gitu. Tapi Iya, kalau iya. udah masuk rekaman, biasanya sih ya udah Ini memasrahkan paling banyak saja. mau sih biasanya. Iya ya. Ada aja ini. Mau dia mau layer ya. Iya gitarnya biasanya tiba-tiba udah bikin 7. Aku bisa jelaskan sih itu. bisa excuse ya. Ya itu apa ya, kita tuh dari band lama ya, band lama yang kita sempat nyobain pita, rekaman pakai pita. Oh. Jadi kan kita tahu, wah kalau pita tuh terbatas banget, tracknya cuma segini. Iya. Ketika dikasih kesempatan bisa segini, why not? Udah gini aja. Paling yang mixingnya aja yang susah. Iya. Tapi nggak bisa ulang kan kalau pakai pita ya. Iya. Bisa sih. Bisa sih. Bisa. Tapi Kayak tiban gitu, ditiban. Iya. Tapi harus satu lagu. harus satu bongkahan. Satu bongkahan. Kalau sekarang kan bisa ya satu not dioperasi Dioperasi, gitu iya. langsung diambil bagian yang dipengenin aja. Kalau dulu tuh harus main Harus dari awal. ya Iya, minimal iya, 4 bar iya. lah gitu. Ya, atau enggak potongan dari situ sampai habis gitu. Jadi pertama kali rekaman itu lebih ke situ ya, caranya pakai pita dulu. Sebenarnya dulu tuh namanya kayak pita video gitu loh. Iya. Yang dat ya namanya. Dat ya Dat. namanya dat. Oh. Itu di studio di salah satu studio di Bandung. Bandung, Jalan Jakarta. Ya, Jalan Jakarta namanya apa ya? Yes Studio. Yes Studio. Ya. Oh. Jadi kita emang udah terbiasa dengan format yang semi analog. Album pertama udah mulai langsung digital waktu itu.
Cuman album kedua sok-sokan. Pakai si Tayu. Siapa ya yang ide ya? Saya lagi. Sok-sokan. Soundnya biar lebih warm. Iya. Itu tengah-tengah tuh ini kenapa Milih. ide ini ya? Soalnya itu kayaknya shift yang paling banyak deh waktu album kedua itu sampai 100 lebih shift. Ya karena tuh memang sampai alatnya yang nyerah. Iya. Ya, sampai nggak bisa di play lagi. Dan kalau pita itu kan bagian ujung-ujungnya ini ya rentan. Rentan. Ah. Jadi dari 12 track tuh kan itu sebenarnya pita 12 track Iya. 1,5 inch ya berarti. Iya. 1,5 inch. Itu tuh ada per track nih. Nah, biasanya yang ujung-ujung itu pasti hancur tuh. Lapuk kalau di Indonesia kan iya. lembab ya. Jadi ya bisanya cuman si tengah-tengah itu Yang dipakai. yang dipakai. Kalau misalnya mau diulang ya dihapus dulu terus baru Iya. di-rewrite lagi. Iya. Indra pasti mindsetnya beda kan kalau untuk main drums, untuk pita dan juga Oh, sekarang iya. digital. Udah gitu itu awal-awal rekaman lagi ya, masuknya awal Iya. rekaman gitu ya, baru album kedua. Ya masih musuhan banget sama metronom. Oh iya. Itu udah masalah banget. Iya, untuk rekaman tuh harus pakai ya. Iya. Ya, karena kalau drumnya apa namanya? Metronomnya salah terus. Enggak kayak gitu. Kayak ini. Dan setelah itu kan pasti bass ya, juga pasti Iya. mindsetnya beda juga ya. Kalau saya sahabat lah metronom, sahabat. Keren. Waktu album kedua tuh Toma main bass betot tuh sempat. Oh ya. Iya ya. Mas betul tuh, waduh, repot memang. Karena nggak biasa kan, nggak biasa. Sebelumnya udah ada pengalaman. Belum. Oh. Jadi langsung exercise itu sama dibantu sama album satu kayaknya pernah deh. Yang dia My Boyfriend tuh My pakai Boyfriend, Iya, iya. pakai kita nyewa bass betul. Mas Betot di Tentara ya waktu itu. Oh iya, di Malah saya sempat Korsik beli ya. jadi itu. Dia beli. Oh ya. Akhirnya dijual lagi. Karena sekali naik panggung yang angkat bisa bertiga, bisa berdua. Kasian sekali. Oke. Soal mixing dan mastering recording itu paling cerewetnya Riko nomor 2, Arina Iya. nomor 3, nomor 4. Nomor 4. Oke, itulah kesimpulannya. Terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh iya nih, coba. Indra. Indra. Lalu lah bismillah. Oh, iya. Itu kalau ini bisa buat Pak Oga ya. Kasih Pak Langsung Oga. ya, bisa nih Langsung Mas aja. ya. Bisa. Ya, got you. Oke. Kamera. Oke. Gimana susah ya? Wah, ini tulisannya gede yang ini. Iya, Yang ini gede. Toma bisa baca nggak? Bisa nih. Coba. Bisa. Oh, oke deh. Mas, satu kata untuk band Mocha dari masing-masing member. Mikir dulu. Satu kata buat Mocha. Oke. Satu persatu Saya ya. dulu. Ya. Oke, Toma dulu ya. Siap. Jatuh mau ngasih Mas. Family. Family, keluarga. Kenapa merasa begitu? Ya benar. Jadi kayak dari itulah ada ungkapan friends become family. Kita awalnya berteman di kampus, akhirnya kita punya band Mocha, akhirnya kita intensitas ketemunya tinggi tuh. Sampai bertahun-tahun, sampai 25 tahun. Jadi Ya. udah masuk kategori keluarga. Oke, siap. Itu dia. Luar biasa. Indra mungkin? Indra? Optimis. Optimis. Nggak prime tapi ya? Enggak. Optimis flame. Alasannya? Dari lagu-lagunya sih. Lagu-lagunya ya cenderung optimis gitu. Happy, terus membawa sesuatu yang Bidang ekonomi. pokoknya sifatnya lebih ya mengajak senang, fun, apa sih? Iya. Positif lah ya. Ya positif. Positive vibe ya? Tapi salah satu ciri khasnya Mocha itu empat-empatnya bisa bikin lagu, kan? Iya. Jadi Indra untuk bikin lagu untuk Mocha juga selalu mikir untuk positif atau optimis gitu. Kebetulan kalau positif enggak itu lebih ke lirik ya kebanyakan ya. Dan saya paling jago bikin lirik. Jago ngopernya. Opernya. Bikin. Jadi saya biasa bikin musiknya aja, Iya, iya, lagunya iya, aja, lirik udah langsung ada dibantu. departemennya. Jadi perpaduan antara kemampuan kalian jadi optimis, happy gitu ya. Terima kasih. Riko? Home kali ya. Home, rumah ya. Rasanya? Kayaknya kita kan sempat waktu itu vakum lah ya.
terus masing-masing sibuk dengan dunianya masing-masing, terus kita akhirnya balik lagi, terus kita kayak sadar kayaknya kita emang meant to be aja sih di sini. Kalau misalnya dipretelin sebenarnya saya main gitar yang biasa aja gitu. Masih jagoan saya sebenarnya. Asik. Iya. Kalau superhero tuh kita X-Men bukan Avengers gitu. Masing-masing tuh punya kelemahan tapi yang saling melengkapi gitu. Jadi, Oh wow, luar biasa. Home ya. Makanya album waktu itu yang setelah vakum launching Avenger. album judulnya Home. Oh. Ya, oke. Tahun berapa album mau? 2015. 15 ya. Oke. Ngetes aja. Arina, Arina. satu kata untuk Mocha. Fun. Fun, Ya. menikmati ya, enjoy, fun. Jadi Oke. di Mocha itu saya benar-benar merasa bahagia, saya senang bisa menyanyi karena saya sangat suka nyanyi. Bagi saya nyanyi itu seperti main game. Semenyenangkan itu, dan di Mocha saya bisa melakukannya setiap saat saya mau gitu. Oke. Dan yang bagian paling menyenangkan lagi bisa dapat duit juga. Dan benar-benar tempat mengekspresikan apapun yang diinginkan sih. Jadi ya di Mocha lah saya menemukannya. Oke, luar biasa. Tapi ya udah Mocha mulai dapat uang dari manggung itu tahun berapa? Mungkin setelah ini ya, album ya. Kalau waktu manggung awal-awal dibayar nasi goreng. Iya. Iya. Tipikal ya kayak pensi juga. Yang penting kita muncul dulu. Iya. Tapi kalau di panggung sebelum manggung kayaknya sebelum album belum ada bayar-bayaran kayaknya. Kayaknya ya. Jadi memang pecahnya gara-gara albumnya meledak itulah akhirnya kami Sama MTV ya. Ya. Oh, ya sama main TV. bisa dapat income lah dari situ. Tapi kira-kira dari kalian kapan sih mulai berpikir kayaknya aku bisa hidup dari Mocha atau aku bisa hidup dari musik deh? Itu tahun berapa? Setelah ada album itu? Setelah saya lulus ya 2003. Iya, soalnya waktu dulu album keluar tuh berdua ini belum lulus. Mereka sudah lulus. Kita nggak lulus. coba tanya Hero berapa tahun lulusnya, tanya aja. Tanya. Masuk kuliah 95. Lulusnya 2003. Berapa? 7,5 tahun gitu. 7,5 tahun. Jangan ditiru. Jangan ditiru buat anak muda. Mungkin yang nonton di sini banyak orang tua juga. Iya. Jagain anak-anak. Supaya kan kayak sebenarnya kita punya alasan sih. Iya. Ya. Alasan. Ya. Silakan. Karena kita ngerasa kalau terlalu cepat itu ilmunya nggak dapat. Jangan ditiru tapi tetap ya. Kita perlu Ini kita pembenaran. perlu tambahan waktu untuk bisa lebih. Bisa ya? Iya. Terus kita tuh waktu itu sama dosen bilang, Mas Toma tolong jagain anak-anak. Itu udah sampai dosennya lebih muda dari dia udah nih. Gila. Jadi bukan album, tapi setelah mereka lulus baru yakin kayaknya harus hidup dari Mocha. Gitu. Tapi benar-benar kita lulus tuh album meledak sama MTV kan. Ya udah langsung. Timingnya pas ya. Tapi yang walaupun kuliahnya lama, tapi kita sarjana semua. Ya. Luar biasa. Itu yang harus ditiru ya. Iya. Oke, dah Mas Kelar Ruben. dulu kuliah, baru Iya. berkarya. Jangan apa Hirokan yang tadi 7 tahun itu, kita sarjana. Bersarjana itu yang paling Harus penting. ya? Oke. Dan seru banget denger jawaban dari satu kata dari masing-masing member dan ngabarin Mocha. Dari situ kelihatan banget kalau hubungan kalian itu udah kayak keluarga, ada yang home, ada yang family gitu ya. Jadi untuk podcast, untuk panggung selalu kita bisa lihat Mocha itu kan kompak gitu ya. Dan aku juga suka suasana itu. Nah, biar tetap fit dan percaya diri, dan aku pribadi pun jaga kesehatan dan jaga mentalnya juga. Jadi selalu minum Brands Essential Oprung ini. Dan juga saripati ayam. Dan Arina lebih suka saripati ayam atau Essential Oprung? Dua-duanya punya ini sih keunggulannya masing-masing ya. Ya. Ya kalau misalnya lagi lemas-lemas paling cocok sih saripati ayam. Ya, tapi kalau pencernaan lagi kurang Ya. asik gitu ya, prune jawabannya. Ya, untuk manggung selalu minum ini Iya harus dua-duanya berarti. supaya fit. Jadi teman-teman yang belum coba saripati ayam atau Essential Prune, silakan dicoba dari sini ya. Oke, arigatou gozaimasu. Ja, pertanyaan berikutnya onegaishimasu. Wah, Jatuh makanan. Toma ini, apa ya jauh jalan. Coba semoga saya berhasil ya masuk koin. Amin. Ya, Putarnya yang yakin. ya.
Oh, dapat. Arigato. Coba, Toma-san, onegaishimasu. Baca. Nah, coba, bisa. Baca. Aksesnya jauh. Oh, bisa, gede. Bisa. Gede nih. Bisa. Wah, boleh. Semangat Besti. Apa ya? Tarik lagi. Giliran bisa baca gitu ya. Iya, bisa baca baru. Hop. Kayaknya ini sekarang bisa dibaca nih. Oke. Sama Hiro tapi. Oh ya, kecil. Sama Hiro. Kecil banget. Ya, kecil soalnya itu. Oke, des. Wacca. Kecil sekali itu ya. Kecil banget. Hai, Mas. Hai. Apa arti berkarya bagi Mocha setelah 25 tahun? Wah, jadi kalian sudah jalanin 25 tahun, ada banyak album juga. Sekarang arti berkarya buat kalian tuh apa? Artinya ya. Kira-kira Kayaknya ini ya kali kalau tiap album tuh kita punya ijazah. Jadi kita dari S1, S2, S3, nah, terus aja gitu. Buat kita sih gitu kayaknya ya. Oke. Kayak ada satu pencapaian yang bisa diteruskan ketika kita masih merasa kita bisa produktif kok gitu. Jadi ya itu kita bikin album. Punya ijazah banyak sebenarnya. Bisa banyak ya. kalau info tambahannya sih kayak misalnya kita di intern aja di manajemen tuh kayak manajemen suka ayo dong kalian bikin produk buat kita bisa punya konsep baru gitu. Jadi nanti diolah bareng jadi konsep baru untuk Mocha jalan lagi. Karena kan memang tetap biar gimana pun walaupun orang ketika Mocha manggung pengen lagunya I Remember lagi, sekedar main lagi tetap, tapi secara di industri musik kita tetap harus berkarya. Iya. Ya itu yang hebat dari Mocha sih, setelah 25 tahun juga tetap produktif gitu. Indra gimana ya? Ya yang pasti emang pengen terus berkarya sih. Karena penasaran juga sama kita sendiri kalau kita bikin sesuatu yang baru kayak apa sih yang berikutnya nih gitu. Tapi itu yang pilihan ya. Saya ada beberapa band juga yang ya udahlah kita mah gini aja lah, kita bawain lagu lama aja gitu. Toh umur kita ibaratnya ya udah tua nih, jadi tinggal memaintain nostalgia aja. Kalau kita kayaknya pilihannya kayak enggak deh. Kita harus tetap harus ngeluarin sih. Itu yang Walaupun keren sih. ya benar tadi kayak Toma bilang mungkin tetap orang mintanya lagu-lagu lama lagi gitu ya. Tapi kitanya tetap pengen ngeluarin sesuatu yang baru. Wah, Penasaran sama diri sendiri aja sih. Iya. Motivasinya selalu gitu ya. Karena untuk bikin karya baru kan butuh energi juga, butuh motivation juga. Makanya di dalam energi itu biasanya kita dibantu sama brand session. Wah, luar biasa. Masuk ke situ. Gila, semua. Iya. Jadi kalau Arina bilang ini sebelum manggung, ini sudah manggung. Semuanya keluar terus baru gitu. Luar biasa. Jadi tetap semangat dari fisik dan juga mental ya, dua seperti ayam ini dan exceptional pro sangat penting. Buat Arina gimana 25 tahun berkarya dan sekarang arti berkarya buat kamu apa? Validasi eksistensi. Wah. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa kita masih berada di sini dan kita masih mempunyai passion untuk main musik, dan karena memang ya seperti yang tadi dibilang ya, kita berempat ini sebenarnya skillnya biasa-biasa aja. Tapi ketika kita bersatu, nah kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Gila, itu adalah band tawuran. Tapi kan udah karyanya banyak, lagunya banyak, tema itu dari mana sih biasanya? Tema lagu kan makin banyak lagu makin habis nggak sih? Atau gimana? Kalau gue pribadi sih melihatnya kayak Rico nih, dari zaman kuliah dia tukang dengerin orang curhat tuh. Nah, sampai sekarang pun ternyata kita suka mencari tema-tema di luar yang kita malah. Malah itu sebenarnya lebih kaya. Oke. Bukan untuk diri sendiri, tentang diri sendiri, tapi tentang orang lain atau cerita-cerita di luar. Kayak lagu Do What You Wanna Do kan sebenarnya kan tentang sosial ya. Cuman kita mengemasnya yang manis gitu dengan suara Arina, jadinya bisa. Jadi kalau orang tahu band Mocha nggak? Oh iya tahu yang lagunya cute ya, cinta-cinta. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya
kamu pengen tahu dapurnya, ribet sebenarnya itu. Jadi gue bisa nerangin semuanya Iya, kenapa, iya, tapi benar. outputnya ya orang mungkin dengernya ya gitu aja. Gitu. Mungkin salah satunya adalah tema dari I Love You Anyway. Itu kan semua orang itu anggap itu kan lagu cinta, tapi ternyata di balik itu Tentang tentang Indonesia. tentang Indonesia. Indonesia, Iya. ya kayak gitu-gitu juga. Tema yang di balik lagu itu Relate tuh bermakna sama keadaan sekarang ya, teman-teman ya. Iya. Mulai. Tentang topiknya sama Tahan. next sebelum di band mungkin Arina sendiri yang Oh, Arina belum, main benar. baca. Karena belum dibacakan. Berhasil lah nih, berhasil harusnya sih. Sekarang apa pertanyaannya? Ledakan. Ya. Kenapa namanya Mocha? Siap interview. Ada nggak sih ritual unik yang kalian lakukan sebelum tampil agar kalian tetap fit? Oh, Wih, ini nih. Ada nggak? Masing-masing member. Terus apa ya 100 kali? Oh iya. Si push up. Paling lirik kiri kanan 50-50 sih. Kayak biasanya kalau itu Arina doang yang Iya, yang unik. Yang unik. Yang Unik unik. ya? Kalau yang lain kayaknya Silakan aku nggak ceritain unik dulu, sih. Arina. Hah, biasa aja cuman di belakang Vocalizing. panggung. Vocalizing, Oh. biasanya lip trill. Iya. Ya, terus udah gitu kalau saya lagi pemanasan nyanyi, Indra narik kursi biasanya. Oh iya, sering lihat sih. Kalau Riko dia cenderung sosialisasi. Dia Iya. biasanya keluar, Keluar. ngintip tenda orang-orang. Siapa yang kenal ya, dia keluar. Kalau Thomas sambil makan sambil lo. Numpang ya. Oh, jadi gitu. Jadi masing-masing itu Karena punya. saya ngerasain efeknya bagus. Si Oh. pemanasan itu ternyata. Oke. Begitu naik panggung udah panas ya. Ya. Udah panas. betul, udah betul, panggung. betul. Tapi sambil makan ya. Ambil makan. Bangun asupan gimana? Soalnya Toma kan udah sering bikin kontennya juga ya di TikTok ya untuk full review dan segala macam. Untuk venue live juga lakukan hal yang sama. Iya kadang kalau lagi ada event di mana kelar event. Buset. Sebelum event tuh muter dulu tuh, misalnya ke Jogja, muter cari apa, Iya ya. kuliner apa, nanti buat lumayan tabungan konten. Iya. Jadi dapat tuh di berbagai kota kan, itu sih. Iya. Jadi Hotel juga ya. hotel Hotel juga juga, ya. Iya, hotel. benar. Jadi sering Thomas sendiri yang berangkat duluan ya kan Iya. daripada tim. Kemarin ke Kudus saya naik Vespa ke Kudus, anak-anak udah nyampe sana. Bapak-bapaknya cuma ngapain? Aduh. Tapi emang nggak capek untuk sebelum manggung Itu karena menikmati. menikmati ya? Menikmati dan punya keinginan pengen motoran sambil kulineran. Jadi kayak puas aja Oh, setelah oke, tercapai oke, gitu. oke. Ritualnya itu Gitu. memang ya. Jadi warming up, sosialisasi, warming up juga ya. Iya. Aku sering lihat sih. Ya, itu sejak kapan lakukan itu? Emang dari dulu? Emang dari Iya, awal? udah lumayan lama sih begitu. Itu untuk hangatin otot atau Motorik ya? pikiran? Ya sebenarnya sih lebih ke nyiapin mental aja sih. Oh. Soalnya kayaknya kalau latihan di studio nggak pakai pemanasan kayak nggak apa-apa gitu. Tapi kalau manggung nggak pakai pemanasan tuh kayak tiba-tiba kaku aja gitu. Jadi lebih ke nyiapin mental aja sih. Gue juga gitu-gitu sih. Gitu. Kalau pakai sapu. Sapu. Iya. Nggak perlu pakai gitar lagi ya. 25 tahun bisa dapat kayak gitu ya. Sapu dia. Tapi setelah main 25 tahun dengan Mocha, setiap ya minggu, setiap bulan ngemanggung, masih ada rasa deg-degan nggak sih untuk sebelum manggung? Kalau gue ya, Ada? Ya. Oh, ada ya? ya. Tapi kalau gue bilang justru part of kenikmatannya di situ sih. Kalau nggak pakai nervous, kayaknya udah nggak nikmat lagi sih. Oke. Soalnya kalau yang gue rasain, gue nervous, naik panggung begitu pukulan pertama tuh kayak langsung plus. Nah itu tuh nikmat banget sih. Ya. Gue yang main di konsulat apa ya?
yang waktu itu. Yang acara kedutaan. Nah, Iya. kedutaan itu. Nah, itu tuh. Kementerian Luar Negeri. Oh iya itu. Iya. Soalnya kita di briefnya kita cuman main di Di acara, ya. pojokan. di pojokan Iya, iya, iya. acara biasa aja. Iya. Semua kedubes ada di Ya, situ. Duta Besar dari situ. Afrika. Oh, Iya, oh, itu. semua ya. Asli Ada. itu. Semua Duta Besar hadir dan Kelihatan ada itu. live streamingnya juga. Aku nonton lewat live streaming. Iya. Itu. Ada kalian. lagu itu juga, Stand By Me juga kan. Oh iya. Harus nunggu ibu. Harus nunggu pas Bu buka Susi. buka pintu, dia masuk, kita mainin itu. Iya. Timingnya harus pas ya. Jadi Iya. ya permintaannya adalah waktu dibuka pintu, oh darling, Kan terus di depan kedubes semuanya gitu. Keringetan lagu I Love You Anyway gitu kan Iya. kayak mereka juga kelihatan. Iya sih ya. Masih ada sih kalau tegang tuh masih ada. Masih ada Jadi ya. kayak manusiawi lah. Oh, Iya. oke. Kalau udah nggak ada tegangnya, dia udah bocor pas itu. Udah putus udah Ini masih deg-degan juga. Kalau ada lagu baru ya itu ekstra ada nervousnya. Iya. Cuman kalau misalnya listnya lebih banyak lagu lama agak lebih tenang. Oke. Ya. Cuman kalau lagi tenang itu biasanya ada sialnya, selalu aja ada sialnya. Lupa apa atau apa, Oh, jadi urutan lagu tenang salah juga, baca. Pak. Iya, emang harus ada tuh sedikit Oh, nervous iya, itu. iya. Untuk penting. lagu baru sama. nervous sama juga. sama. Iya. Kayak kalau di list tuh setelah lewatin lagu baru tuh kayak udah Ya. Langsung lega gitu. Oh. Udah lewat nih. udah lewat. Oke, ya 25 tahun itu kan nggak pendek tapi masih aja deg-degan, masih ada perasaan fresh ya untuk manggung. Iya. Iya, benar. Wow, oke. Dan terima kasih, menarik sekali. Dan kadang emang tiap performer tuh punya ritual sakral sebelum tampil supaya tetap fit dan fokus. Kalau aku pribadi sih selain pemanasan dan tarik napas dalam biar nggak grogi, aku juga selalu sedia Ranch Saripati Ayam. Wah ini pasti sih, aku sebelum manggung pagi pasti minum Saripati Ayam dulu supaya fit gitu. Iya. Adina ada juga? Ya ini kan soalnya suplemen alami ya buat jaga stamina, sangat bagus banget dan saya merasakan sendiri gitu ya efeknya. Kalau lagi jadwal padat apalagi gitu ya, pokoknya semua capek-capek hilang kalau misalnya sudah minum ini. Asik. Beneran deh. Asik. Mungkin nanti Toma coba ya. Coba ya. Tapi nanti. Nanti ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh, saya lagi nih, terakhir. Siapa yang ambil? Siapa yang ngambil ya? Riko. Hero. Hero. Berhasil nggak? Coba berhasil nggak? Oh, ini saya pertama kali nih. Iya. Oke. Yes. First time ya? First time. Hai. Apa katanya? Asyik cicah. Apa satu hal yang ingin dikenang dari Mocha? Mungkin ada panggung yang berkesan buat masing-masing atau ada hal-hal yang dikenang dari Mocha apa? Mungkin masing-masing. Itu yang ingin berarti yang belum Ini ya? berarti Oh ingin ya? Iya, Ini yang dikenang Tunggu, dari aku coba. Oh ingin, sorry. Untuk ke depan ya, ada satu hal yang ingin dikenang dari Mocha. Setelah lewat 25 tahun, menuju 30 tahun mungkin. Kalau saya sih ya, yang ingin dikenang tuh kayak itu tadi hal positifnya. Iya. Jadi ketika orang tuanya dengerin Mocha, terus turun ke anaknya, itu anaknya menjadi suka lagu-lagu dengan lirik Mocha yang positif, itu kayak kenangan yang bagus gitu untuk jadi apa ya, untuk diingat sama orang. Iya, benar-benar. Itu sih pesannya yang positif itulah yang. Karena fansnya Mocha itu sekarang generasi ketiga. Iya benar. Yang dengar anak cucu. Gitu. Cucunya udah mulai datang kan Iya. untuk nonton Mocha. Dan senang banget kayak kemarin main di Jogja terakhir tuh banyak Gen Z gitu. Oh. Banyak Gen Z. Jadi kita kayak wah ini berhasil nih. Iya, Berhasil benar-benar. lintas generasi. Cuman emang ada apa ya, kalau ada apa sih, toxic positivity gitu tuh ada tuh di Mocha tuh. Jadi ketika di luar sana tuh lebih suka dengan yang kontroversi, yang akhir-akhir ini ya. ya Banyak lagu yang seperti jadi itu kayak juga. Mocha terlalu positif jadi kayak nggak menarik buat mereka gitu. Oh. Tapi ya buat kita sih ya udah, ini emang jalan hidup kita yang kita pilih. Jadi ya emang terima aja. Yang penting kita enjoy ngejalaninnya. Ya, Itu sih. Betul. Kalau Indra ada? Bener banget teman-teman saya.
Ini juga sering dengar di interview yang lain. Kalau saya kayak pengen lagu Mocha Evergreen kali ya. Iya. Kayak lagu Kayak warna ini. Green. Oh iya semuanya nih hari ini. Oh, iya. Kebetulan masuknya warna banget ya. nanti lama-lama Saripatnya muncul di musik video Wah, boleh. Iya benar-benar. Oke. Everlasting ya. Memang tapi Everlasting. Everlasting sih ya kalian ya, lagu-lagu kalian kan sampai sekarang banyak yang tahu, banyak yang nyanyi juga gitu. Satu lagu tuh I Remember tuh paling ya. menurut Betul. gue ya, itu evergreen. Karena sampai sekarang dari bapaknya sampai anaknya Iya. requestnya itu kayak Iya benar. timeless gitu. Arina? Ya, pastinya yang ingin dikenang dari Mocha ya karyanya sih. Hmm. Ya itu, walaupun kita nanti berempat sudah tidak ada lagi di bumi ini, tapi berharap karyanya suatu hari nanti di masa depan masih ada orang yang mendengar. Amin. Amin. Nah, pasti ada sih untuk I Remember terutama I ya. Remember. Ya banyak yang request sampai sekarang, Sampai banyak sekarang. bisa nyanyi bareng. Nah itu yang paling banyak yang request ya kalau untuk Pasti manggung ya. ditunggunya itu. Hmm. Kalau kita mau kasih yang lain, enggak, yang itu. Akhirnya tadi udah. Iya. Itu kayak Rolling Stones bawain Oh, kita ngomong. kita ngomong gitu ya. Oh iya. Kayak gitu ya. Ada tuntutannya Ada dari tuntutan penonton gitu. ya. Itu dia berpuluh-puluh tahun bawain lagu itu gimana Benar. rasanya coba tuh. Tapi ya mungkin ditanya di media lain juga, rasanya gimana sih kalian tuh setiap kali harus nyanyi I Remember selama 25 tahun? Masih bisa menikmati kah untuk lagu itu? Kalau saya udah muscle memory sih. Iya udah. Udah lewat Paling menikmati ketika suasananya kebangun. Iya. kayak Oh, iya. lagu- Feedback yang dikasih sama penonton juga. Nonton senyum, kayak nunggu itu sebenarnya yang bukan mengobati, menutupi rasa Bosan. bosan Bosan, atau ya. udah bertahun-tahun. Iya. Kita ngeliat vibe-nya di di live-nya itu. Kadang-kadang ada kan band yang nggak mau bawain lagu yang terlalu banyak demand-nya dan terlalu sering mainnya karena mereka udah bosan gitu. Tapi aku lihat Mocha itu selalu bawain lagu-lagu yang mereka minta gitu. Itu kalian udah tersedia mental, siapin mental untuk membuat menikmati penontonnya. Ya, karena kan untuk mereka. Iya. Bukan Mereka buat jadi iya. kita. Walaupun kita tetap pelan-pelan satu-satu kita coba lagu yang Biasanya kita kalau di acara-acara yang lebih Festival intimate gitu. intimate kita berusaha untuk ngasih list yang benar-benar yang jarang dimainin, Iya. yang jarang diminta. Tapi tetap itu biasanya mereka tetap minta dan ya kita mainin. Gitu. Iya. Terakhir yang di Homecoming itu kan Arina sempat nge-share ya mau lagu apa. Itu tuh sebenarnya nggak ada yang minta lagu I Remember sama Secret Admirer, nggak ada. Karena emang yang garis keras banget. tuh Iya. gitu. Jadi untuk intimate show lebih Untuk bebas intimate show. dan lebih banyak. Karena mereka pengen mau bawain lagu yang lain. Kalau misalnya bawain lagu I Remember atau Secret Admirer, kita datang aja ke festival mana, mereka pasti bawain. Kalau buat mereka gitu ya. Kalau buat fans garis kerasnya. Benar. Intimate concert terdekat kapan ya kira-kira? Belum. kita tuh punya IP atau konsep pop up show. pop up show Mocha. Iya. Nah, nanti mudah-mudahan bisa mampir ke kota-kota di Indonesia pop up show karena konsepnya dia intimate. Oke. Jadi bisa main Benar-benar di squeeze gitu formatnya. Emang Indra juga jadi main pakai kardus. Iya. Terus kicknya pakai hardcase gitar saya. Luar biasa. Mana tahu nanti pop up show bisa tur ke kota-kota kecil. Cio. Iya. Walaupun banyak kan kita nggak akan capek. Ada Brand Season of Chicken. Masuk lagi. Masuk lagi. Energinya Mocha dan Wah, brands ya Saripati Ayam dan Session Prune. Very good. Aduh, luar biasa pop up show supported by brands. Ada siapa tahu ya? Siapa tahu? Wah, luar biasa. Ini benar. Oke, kalau begitu aku minta kalian untuk coba tasting Essence of Chicken atau Essence of Prune. Mungkin bagi-bagi kali ya. Nah, sekarang aku mau teman-teman Mocha coba Essence of Chicken dan juga Essence of Prune. Kalau yang lain enggak. Oh, iya. Yang meletus nanti, Mak. Yang ambil ayam, Toma, Indra, dan juga Arina. Dan Essence of Prune, Riko. Silakan buka. oh ada suaranya ya. Ada suaranya. Hai. Oke, Oke. 1, 2, 3, kampai. Silakan. Wih, Indra.
Oh, Wah, Mantap oke, kan? mantap. kayak makan apa ya? Kayak minum apa ya? Kayak makan itu yang apa sup-sup gitu loh. Ya, sup. Iya, Iya, sup. kalau ayam kan itu. Makanya tadi aku nanya, bisa nggak dicampur bakso atau Iya, seharusnya bisa karena ada banyak resipi di Instagramnya Brands itu ada banyak resipi untuk makanan dan minuman dan juga bisa ikut dessert. akun itu Toma Touring nih. Wah, Ya, masuk lagi dia. Masuk lagi dia. kalau Essence of Room gimana? Nah, Enak ya? Itu ya. Lebih ke apa bayangannya? Jus mungkin kayak minum jus. Bisa di jus. Enggak sih, bisa kayak jus. Aku tuh biasanya campur sama yogurt. Oh bisa Essence of ya? Room, ya. Iya lebih yang segar-segar ya. Segar-segar gitu. Ya. Kalau Arina, Essence of Chicken? Selalu enak sih, seger. Iya ya. Itu kalau nggak pada nyobain aja juga. Toma Kayak- mungkin mau kayak nyoba apa prune, ini? Oh, prune? Indra mau nyoba prune, cobain aja. oh, siapa takut? Nah, siapa tahu? Oke, kita gas lagi juga. Oke. Kalau begitu. Bisa pakai es batu? Berarti Riko harus coba yang hijau ya? Iya. Iya kan, karena semua kita coba, kita mencoba semua. Jadi sebenarnya tadi nggak perlu ngikat dulu yang tadi. Nih kok, nggak mau. Nih, ya, ayo. Ya, Ya, teman-teman nih tadi yang hijau, sekarang yang ungu ya. Yang ungu tadi, sekarang yang hijau. Pas urutannya tuh harusnya hijau dulu baru ini. Nah. Jadi kayak nyelimuti. Berarti habis yang ini lu harus yang ungu. Ungu lagi. Ungu lagi. Heeh. Enggak yang ungu tadi begini. Dia 2 kali. Masing-masing ya tadi yang beda ya. Tadi kita coba yang hijau, sekarang coba yang ada Indra, Ya. coba Essence of Prune dan Liko. Ya, harus kocok dikit. Ya. Essence of Masih Chicken. kocok nggak tadi? Oke, bunyi. Oke, 1, 2. Iya. Keren. Silakan diminum. Dia ini kayak madu. Iya, madu ya. Dia madu ya. Lagi mikir. Saya enggak aneh-aneh banget ternyata ya. Iya kan? Ya, lu terlalu takut aja. Sebenarnya udah sering makannya tuh sering makan ini. Kayak sup ya kalau ayam ya. Kayak Hainan. Kayak Hainan ya. Bener kalau ini kayak madu. Madu ya, kayak madu ya. Kayak madu. Dua-duanya enak. Oke, thank you so much. Tapi lu dulu pernah waktu kurus itu makan ini dulu ya? Enggak, ini Dia botolnya waktu dulu. Kayaknya ususnya harus kasih dulu. Oke, nggak kerasa ya, segitu dulu Hero Talk episode kali ini bareng Brands Indonesia dan Mocha. Makasih banyak buat band Mocha. Sama-sama, terima kasih. Untuk mau ikutin kegiatan Mocha, sosial media, Sosial medianya bisa ikuti Mocha di Official ya. Official. Official Instagram. Instagram Official, dan juga di X sama ya Mocha Official juga ya. Official di Oke. TikTok. sama juga. Mocha kalau di TikTok Mocha, YouTube Mocha Official. Mocha Official. Dan masing-masing member juga punya akun Instagram masing-masing, jadi silakan cek juga. Dan untuk fanbase ada juga ya Instagramnya ya. Ada. Swinging Friends tapi ganti nama Jadi dengan Mocha's Friend. Mocha's Friend. Sama jangan lupa kita juga ada komunitas kelas Mocha. Kelas Mocha. Komunitas kelas Mocha. Komunitas kelas Mocha itu ada apa? Jadi teman-teman yang menyukai musik-musik Mocha dan pengen ngulik bareng bisa bawa instrumen masing-masing. Wow. Atau sekedar mau latih vokal, ngumpul bareng. Di taman biasanya. Bisa di Iya. taman, terakhir di Dua Tangsel minggu di biasanya. Bintaro. Iya. Ikutin IG-nya mereka aja kelas Mocha. Kelas Mocha. Jadi biasanya mereka infoin hari apa, di mana, kayak jam gitu. berapa ya. gitu ya. Wah, itu luar biasa sih fansnya niat sampai main musik kalian dan juga sampai manggung kan mereka. Iya, iya. Bawain lagu-lagu kalian. Oh, hak cipta nggak apa-apa nih. Nggak, aman. Kita dengan santai, yang penting happy. Soalnya buat kita buat fun. itu adalah anugerah tertinggi. Itu luar penghargaan biasa. Penghargaan tertinggi tertinggi untuk sebuah satu band band. adalah ketika dibawakan musiknya oleh para pendengar. Wah, luar biasa. Manggung terdekat mungkin yang tadi barusan selesai. Manggung terakhir di Jogja. Oh iya. Manggung terdekat di Jogja lagi. Tapi untuk awal September bakal kalian tampil di Pestapora ya. Ya. Jadi semoga sukses dan ada yang spesial ya di dalam Pestapora. Spesialnya apa? Langsung lihat aja Instagram mereka, sosial media mereka. Sekali lagi terima kasih band Mocha.
Arigatou gozaimashita. Arigatou. Oke. Arigatou. Kalau kamu punya ide atau siapa artis yang kalian idolakan atau pengen kamu lihat di Hero Talk, silakan langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe dan share. Kita tunggu banget, siapa tahu bisa kita hadirkan. Aku Hiroaki Kato Dan Arina Evipania. and the band Mocha pamit dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Brands Indonesia, saatnya minum yang sehat. Arigatou gozaimashita.